Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode tentang weighted product atau biasa disingkat sebagai WP. Metode ini merupakan salah satu metode dalam multiple attribute decision making atau MADM yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Apa sih yang dinamakan weighted product? Secara sederhana, metode WP bekerja dengan cara mengalihkan setiap nilai kriteria yang telah dipangkatkan dengan bobotnya masing-masing. Bobot ini mencerminkan tingkat kepentingan dari setiap kriteria, sehingga semakin besar bobotnya, maka semakin berpengaruh kriteria tersebut terhadap hasil akhir. Langkah pertama, tentu kita harus menentukan dulu kriteria apa saja yang akan digunakan. Setelah itu, kita kasih bobot untuk setiap kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. Kemudian, bobot-bobot tersebut kita normalisasi supaya totalnya menjadi satu. Langkah berikutnya, kita hitung nilai S untuk setiap alternatif dengan menggunakan rumus perkalian tadi. Dan terakhir, kita hitung nilai V, yaitu dengan membagi nilai S masing-masing alternatif dengan total seluruh nilai S. Nah, hasil akhirnya nanti adalah nilai V. Alternatif dengan nilai V paling besar itu yang akan dianggap paling baik. Di contoh ini ada 5 kriteria yang digunakan. C1, jarak ke pasar bersifat cost. C2, kepadatan penduduk yaitu benefit. C3, jarak ke pabrik yaitu cost. C4, jarak ke gudang yaitu benefit. Dan C5, harga tanah adalah cost. Bobot awalnya adalah 5,3, 4,4, dan 2. Setelah dinormalisasi, bobotnya menjadi 0,25, 0,15, dan seterusnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang rumus perhitungan metode weighted product. Ada 3 langkah utama yang dilakukan dalam metode ini. Langkah pertama adalah normalisasi bobot. Kita hitung dengan rumus WJ sama dengan WJ di bagian jumlah seluruh WJ. Tujuannya supaya total seluruh bobot menjadi 1, sehingga proporsi tiap kriteria bisa imbang. Langkah kedua adalah menghitung nilai S untuk setiap alternatif. Rumusnya yaitu SI sama dengan perkalian dari setiap nilai kriteria yang dipangkatkan dengan bobotnya. Untuk kriteria yang bersifat benefit, pangkatnya positif. Tapi untuk kriteria yang bersifat cost, pangkatnya negatif. Karena semakin kecil nilainya, maka akan semakin baik. Kemudian langkah ketiga, kita lakukan normalisasi nilai V. Rumusnya yaitu VI sama dengan SI dibagi jumlah seluruh SI. Dari hasil perhitungan nilai V inilah kita bisa menentukan alternatif terbaik. Semakin besar nilai V yang diperoleh, berarti alternatif tersebut semakin baik. Jadi secara sederhana, langkah-langkah ini membantu kita menilai alternatif secara objektif dengan mempertimbangkan semua kriteria dan bobotnya masing-masing. Sekarang kita lihat contohnya. Ada 3 alternatif yang kita nilai. A1 dengan data 0.75,2000, 18 dan seterusnya. A2 dengan data 0.50,15.000, dan seterusnya. Dan A3 dengan data 0.90,2050, dan seterusnya. Setelah semua nilai dimasukkan ke rumus, kita dapatkan hasil S1 sama dengan 0 titik seterusnya, S2 sama dengan 0 titik dan seterusnya, dan S3 sama dengan 0,000167. Kemudian setelah dinormalisasi jadi nilai V, hasilnya adalah V1 sama dengan 0,37, F2 sama dengan 0.33, dan F3 sama dengan 0,30. Dari sini bisa kita lihat bahwa A1 adalah alternatif terbaik karena punya nilai V paling tinggi.
Jadi kesimpulannya, metode weighted product ini sangat membantu kita untuk memilih alternatif terbaik dengan mempertimbangkan kriteria yang bersifat benefit dan cost. Kuncinya ada pada bobot. Semakin besar bobot suatu kriteria, maka semakin besar juga pengaruhnya terhadap hasil akhir. Langkah yang perlu diingat cuma 4. 1. Normalisasi bobot. 2. Hitung nilai S. 3. Hitung nilai V. Dan yang terakhir, ambil keputusan dari hasilnya. Alternatif dengan nilai V tertinggi berarti itu yang paling optimal. Lanjut ke dalam studi kasus ini, kita ingin menentukan siapa karyawan terbaik di antara 3 orang, yaitu Andi, Budi, dan Citra. Penilaian dilakukan berdasarkan 3 kriteria. Kedisiplinan itu C1, kinerja C2, keramahan C3. Masing-masing kriteria memiliki bobot yang menunjukkan seberapa penting kriteria tersebut. Bobotnya adalah sebagai berikut. C1 sama dengan 0,4, C2 sama dengan 0,35, dan C3 sama dengan 0,25. Namun, karena pada metode weighted product kriteria cost harus diberi tanda negatif, maka dalam Excel saya nulis bobotnya menjadi C1 sama dengan min 0,4, C2 sama dengan min 0,35, dan C3 sama dengan 0,25. Di sini C1 dan C2 dianggap cost atau semakin kecil semakin baik, sedangkan C3 dianggap benefit, yaitu semakin besar semakin baik. Berikut data nilai dari masing-masing karyawan. Andi kedisiplinan 80, kinerja 70, keramahan 85. Budi kedisiplinan 90, kinerja 65, keramahan 80. Sedangkan Citra kedisiplinannya 85, kinerja 75, keramahan 70. Langkah pertama adalah menghitung nilai S untuk setiap karyawan dengan rumus seperti ini. Menggunakan rumus seperti ini. Untuk kriteria benefit pangkatnya positif, sedangkan untuk cost pangkatnya negatif. Dari hasil perhitungan di Excel, kita dapatkan Andi 9.0332, Budi 9.2718, sedangkan Citra 9.0526. Setelah mendapatkan nilai S, langkah berikutnya adalah menghitung nilai V menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah rumusnya untuk mendapatkan nilai V. Tujuannya untuk menormalkan nilai agar totalnya menjadi 1. Dan hasil dari Excel adalah V1 yaitu Andi sama dengan 0.3305 dan seterusnya. Dari hasil tersebut bisa kita lihat bahwa nilai tertinggi adalah V2 sama dengan 0.3392, yaitu milik Budi. Artinya, berdasarkan metode weighted product, Budi merupakan karyawan terbaik di antara ketiga kandidat tersebut. Di Excel, saya juga menampilkan grafik batang untuk mempermudah melihat hasilnya. Jadi, dari grafik tersebut terlihat jelas bahwa batang milik Budi paling tinggi dan menandakan nilai V tertinggi dan menjadi alternatif terbaik, yaitu adalah Budi. Jadi, kesimpulannya yang pertama, metode weighted product dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan secara objektif. Dan 2, dari perhitungan, Budi memiliki nilai tertinggi sebesar 0.3392 sehingga terpilih sebagai karyawan terbaik. Dan terakhir, hasil ini didapat dari kombinasi ketiga kriteria kedisiplinan, kinerja, dan keramahan dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai penyelesaian studi kasus metode weighted product menggunakan Excel. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih paham bagaimana cara menghitung dan menafsirkan hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.